Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai virus corona. Virus corona ini berhubungan dengan dua orang, seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Tiba-tiba langsung semua informasi tentang kehidupan pribadi keluar, sampai runutan kejadian medis atau pelaporan medisnya Ibu dan Sita. Jadi antara marah, kesel, tapi pokoknya nggak sempat ngerasain apa-apa karena terus harus koordinasi sama banyak orang. Ya, kalau pesan dari... Karena saya kasus 1, dianggap saya diperlakukan seperti penjahat sebenarnya. Maksudnya seperti penjahat karena apa, mereka itu memperlakukan saya dan melontarkan hate speech di sosial media saya. Seakan-akan saya itu satu-satunya pembawa virus COVID-19 di Indonesia yang mampu menyebarkan virus ke seluruh Indonesia yang adalah sekian belas ribu kepulauan ini gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya jadi martir. Ya biar anak-anak di sana, biar staf di sana itu bisa sekaligus latihan lah. Ya anggaplah JR-nya lewat saya, percobaannya lewat saya. Setelah itu bisa akan running di sana gitu. Saya Maria Darmaningsih, saya dosen di Institut Kesenian Jakarta, dosen tari, dan saya salah satu pendiri Indonesian Dance Festival. Saya Sita Tia Sutami, saya penari profesional dan Independent Performing Arts Manager. Nama saya Ratri Anindya Jati dan saya adalah independent producer dan juga arts manager. Kita di sini bertiga sudah sampai kembali di rumah dan mau berbagi tentang pengalaman kita menjalani atau pengalaman kita dengan COVID-19. Yeah. Nah, ini sampai rumah banyak sekali wartawan tuh, saya ngeliat kok ribet banget ininya, warnanya segala kok kayak nggak tenang. Waktu 2 hari di rumah kan banyak sekali wartawan, ditelepon, ada yang minta datang, ada yang minta ketemu, minta terus gitu, sampai saya gambar aja kayak nggak tenang gitu loh. Melukis ini buat terapi atau? Iya, buat terapi, memang buat terapi secara nggak sengaja. Jadi yang memberikan memang sahabat saya yang psikolog. Jadi saya merasa ini memang buat terapi saya gitu. Waktu itu saya nggak percaya, Mas. Mungkin itu yang bikin saya sehat juga. Saya nggak percaya kalau saya positif karena saya nggak diberi kan. Kan kita semua nggak diberi diagnosanya sama sekali nggak boleh karena ada undang-undang ketika itu pandemi itu memang tidak diberikan gitu. Ya seneng aja, jadi keterusan sampai sekarang kalau hari Minggu atau apa saya di sini gambar-gambar. Ini kayak ada apa, buminya lebih cerah sekarang, ada warna-warni di mana-mana gitu. Saya ditelepon Ratri itu agak gemeter gitu. Ibu nggak apa-apa gitu loh, kamu ada apa kok nelpon ibu? Itu ibu lihat TV. Nah saya nyalain TV itu dengar benar. Sudah diisolasi. Dan saya lihat benar, saya ingat banget waktu kejadian itu. Jadi Pak Jokowi bilang pasien 1 dan 2, yang 1 umur 30 tahun itu kan disebutkan 64 tahun loh. Saya pikir benar nih. Tapi suster dokter tuh nggak ada yang ke kamar dan saya juga masih bingung. Jadi mereka juga ternyata merasa kaget dengan berita itu karena mereka tidak diberitahu juga. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Jadi suasananya tuh aneh banget waktu itu. Terus tapi saya sendiri cuma diem dan seperti dalam hidup ini saya nggak lihat apa-apa selain hubunganku sama Gusti Allah. Udah kayaknya saya, oh ini udah waktunya ya gitu loh, rasanya udah cuma itu aja. Jadi rasa
apa yang dulu saya hebohkan, misalnya karier lah, harus berbuat ini itu yang dalam otak saya hilang semuanya, hilang. Tapi saya kok nggak ngerasa sakit ya? Apa bener nggak sih gitu? Kali bohong ya pemerintah, gitu loh pikiranku, benar-benar itu jujur. Nah, ini kacang hijau ini, bibitnya organik dari Austria. Saya dikirim sama Mbak Yuku, terus saya sebar-sebarin. Selain di sini saya bagi-bagi juga ke teman-teman. Tuh semuanya. Itu di sana saya nanam singkong, jagung, terus empon-empon, jahe merah, kencur, lengkuas. Iya, apalagi sekarang kan. Iya, gitu deh. Nggak bisa bayangin deh, kayaknya sekarang jadi saya merasa kalau saya merefleksi diri, ini kayak kesempatan saya hidup lagi gitu. Rasanya gitu memang. Sebenarnya kalau tentang penyakitnya nggak bikin terlalu khawatir gitu. Karena teman-teman dokter di Austria dan di Amerika juga pada bilang nggak usah khawatir, Sita Maratri itu di usia prima pasti sembuh. Mungkin yang sedikit dikhawatirkan ibu. Tapi setiap hari aku ngobrol sama ibu di rumah sakit. Ibu keadaannya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yakin bahwa kita bisa sembuh. Serangan sosial media itu aku marah banget. Tapi kan nggak bisa bilang ke ibu sama Sita. Toh aku bilang juga nggak ada gunanya, Sita udah nangis-nangis, udah stres juga gitu kan. Sebenarnya awalnya mah aku marah, tapi yang kedua sebenarnya aku tujuan utamanya sih mengangkat mentalnya Sita gitu. Karena aku tahu dia tuh kelihatannya memang kuat sekali, tapi kalau udah kayak gini dia benar-benar ambil ke hati gitu. Kalau aku nggak, aku sih mikirnya ya orang mau ngomong apa, aku tahu aku tuh siapa dan keluargaku tahu aku siapa. Jadi aku nggak pernah, memang dari dulu nggak pernah terlalu peduli omongan orang gitu. Tapi kalau Sita beda, dan sebenarnya bukan salah Sita juga karena mindset dia, tapi dia dilabelkan nomor 1. Jadi kan seolah-olah untuk orang-orang luar, orang-orang publik yang mungkin ya percaya aja, ditelan aja gitu, kan nyalahin dia jadinya kan. Padahal nyalahin dia bahwa dia yang bawa COVID-19 ke seluruh Indonesia. Padahal itu udah logis tuh nggak masuk akal sama sekali gitu. Dan dia merasa bersalah kok nularin ke ibu lalu ke aku. Waktu itu aku ngerasa sedih banget buat dia. Jadi aku kampanye positif dan ngangkat bahwa kita membaik itu sebenarnya lebih untuk nguatin dia. Kunjungan ke Turki dan Azerbaijan itu sudah direncanakan lama dan memang penting karena ada beberapa kerjasama yang sangat signifikan, ya, terutama untuk meningkatkan kinerja Mall Pelayanan Publik. Karena Mall Pelayanan Publik di Bogor itu sekarang menjadi rujukan nasional. Karena itu tidak mungkin dibatalkan. Waktu mulai ada pandemi di mana-mana, kita cek dulu. Jadi di Turki dan Azerbaijan itu kita lihat perkembangan seperti apa. Dan kesimpulan saya waktu itu ya jauh lebih aman dari Indonesia. Karena memang belum ada kasus. Sementara di Indonesia sudah mulai ada, di sana belum ada. Jadi saya kira aman, yang penting waspada. Makanya pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bogor yang sangat saya cintai. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari yang lalu. Dan saya dinyatakan positif. Tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur, menjalani isolasi diri, dan percaya sepenuhnya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk menangani ini. Saya mengimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menjaga kesehatan, berhati-hati, jaga jarak dan jaga diri, tidak usah bepergian keluar rumah apabila betul-betul tidak mendesak. Ketika dinyatakan positif, saya memutuskan langsung untuk isolasi. Ya, sekali lagi bukan tentang saya, tapi tentang keluarga saya, tentang orang-orang yang lain, supaya saya pun bisa dipantau. Saya telepon langsung Rumah Sakit Umum Daerah. Saya tanya,
Pak Dirut apakah siap? Pak Dirut minta waktu sebentar, kemudian cek, lapor ke saya, bismillah kita siap. Lebih cepat, lebih baik orang-orang sadar bahwa saya positif. Karena paling tidak ada 80 orang yang tersambung dengan saya secara langsung. Belum lagi tidak langsung. Jadi itu penting. Kalau ditunda, apalagi kalau ditutupi, saya tidak bisa membayangkan kalaupun kemudian ada yang positif misalnya. Itu pertama. Yang kedua, ya sebagai pimpinan, menurut saya kita harus jantan, terbuka kepada publik terhadap semua hal. Kabar baik saya sampaikan, kabar buruk juga diberitakan. Itu. Yang ketiga, ya sebagai pimpinan sekali lagi harus ada pembelajaran kepada publik, bagaimana bersikap. Ya, ada yang memilih untuk dirahasiakan, tapi saya memilih tidak. Bukan apa-apa, untuk pembelajaran, untuk kewaspadaan bagi semua, membantu untuk penelusuran itu pentingnya. Saya amati gerakan-gerakannya Jadi Bogor ini luar biasa, istimewa. Hanya kota Bogor yang dipilih oleh Tuhan di dunia ini. Bahwa wali kotanya yang langsung dicoba untuk menjalani protokol COVID-19 ini dengan menjadi pasien COVID. Saya percaya semua ada maknanya. Artinya apa? Saya harus jalani dulu, saya harus rasakan dulu. Setelah itu kalau diizinkan sembuh, saya harus fight di garda terdepan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia. Hari ini di Kota Bogor yang positif corona ada 76 orang. Ada 76 orang. Jumlah ini bisa bertambah. Jumlah ini bisa bertambah setiap hari. Bisa panjang. Kalau kita tidak taat, kita disiplin. Saya hari ini akan mengawasi pelaksanaan PSBB. Yang tidak disiplin akan ditertibkan. Di tujuan yang kita tertibkan. Yang masih boleh buka silakan. Pasar, sembako, 92. Jadi nggak ada yang dibedakan, ya perhatiannya sama semua dengan segala keterbatasan tadi. Ya kadang-kadang perawatnya salah suntik, kadang-kadang obatnya telat datang gitu ya. Kadang-kadang saya manggil ke bawah juga bisa 1 jam baru datang awal-awal itu karena belum ada sistemnya gitu. Ya tapi saya terima dengan segala risiko dan suka dukanya. Dan saya nggak setuju ada teori konspirasi bahwa ini ciptaan sana sini, nggak bisa lah. Ya silahkan merasakan bagaimana ada di kondisi hidup atau mati. Baru kemudian mungkin orang-orang itu punya perspektif yang lain. Jadi memang saat itu waktu kami melihat pengumuman dari media ya, dari TV, itu memang tentunya kami sangat shock. Dan awalnya kan belum dipastikan bahwa itu kita sebenarnya kan. Jadi kita nebak-nebak. Kami nebak-nebak di rumah sakit gitu. Karena kami pikir juga mungkin ada pasien lain di rumah sakit tersebut. Is it us gitu kan? Ini siapa gitu. Nah, dan di saat bersamaan itu kan beredar inisial kami, umur kami, dan diagnosa kami di rumah sakit sebelumnya dan alamat kami berdua, alamat rumah ya kan. Jadi tentunya itu membuat sangat stres dan tertekan. Disebutkan bahwa saya dan ibu adalah penari sewaan yang sering disewa oleh orang asing. Dan karena itu kami kena COVID. Dan kemudian profesi kami sebagai penari itu dihujat dan dibawa-bawa dan distigmatisasi. Jadi banyak banget yang bilang kayak penari itu zinah karena bersentuhan.
dasar wanita setan, pembawa virus karena berzinah yang gitu-gitu kan, itu banyak banget. Dan ya saya sakit hati bukan hanya untuk saya sendiri tapi untuk ibu gitu, karena gimana ya, sebagai anak gitu kan, maksudnya kalau orang bilang saya penari sewaan gitu, kesel banget sih, tapi kok ibu juga dibilang penari sewaan gitu. Maksudnya ibu juga udah umur 64 dan dia tokoh budayawan yang banyak dapat penghargaan baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah luar negeri gitu kan, dari luar, tapi kok bisa-bisanya seperti itu. Jadi emang kan kita mau bagi dua paket gitu. Yang pertama kan untuk tim medis, tapi bukan APD, tapi lebih ke untuk kesehatan mereka. Jadi kita kasih vitamin, kita kasih empon-empon, herbal, apapun itu. Dan masker kain itu gunanya untuk mereka saat di rumah gitu kan, bukan waktu di rumah sakit. Untuk hal yang kita bisa beli di warung, di orang-orang yang terdampak dan mungkin home industrinya macet gitu, atau yang terpaksa banting setir, yang tadinya kerjaannya apa tiba-tiba sekarang jadi jual pon-pon atau jual apalah itu ya kan. Nah itu kita belinya dari mereka. Sekarang kan sudah hampir terkumpul untuk yang 200 paket yang RSPI, jadi kita ke situ dulu. Jadi memang aku tuh waktu awal dibilang pahlawan, aku nggak merasa aku pahlawan. Kalau pejuang itu kan maksudnya gimana ya, menurut saya tuh semua pasien yang kena COVID-19 adalah pejuang bagi dirinya sendiri. Ya, tentunya kan ada kekhawatiran itu kan, karena bagaimanapun meskipun lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal, tapi kan kemungkinan untuk meninggal tetap aja ada kan gitu kan, apalagi ibu udah 64, jadi kita udah ya takut untuk ibu juga. Kami nggak ada menyalahkan pemerintah sama sekali, dan justru dengan identitas kami yang sudah terkuak ini akhirnya kami gunakan untuk positive campaign. Nah hari ini kita kedatangan pasien 01, 02, 03, Mbak Sita, Ibu Barial sama Mbak Ratri, yang hari ini akan memberikan apresiasi perhatian kepada khususnya tenaga kesehatan yang telah bersama-sama beliau pada saat dirawat. Dan tanda terima kasih kepada tim medis yang menyelamatkan nyawa kami dan banyak orang lainnya. Jadi di dalamnya kami isi dengan vitamin-vitamin dan kurma dan empon-empon seperti itu untuk kesehatan. Terlalu banyak yang tidak pasti terkait dengan COVID-19 ini. Banyak misteri di sini. Banyak hal yang belum bisa dijawab. Saya terpapar di mana? Mengapa keluarga tidak terpapar? Mengapa saya sembuh cukup lama? Padahal stamina harusnya fit. Itu nggak ada yang bisa jawab. Ya, karena teori kita masih terbatas. Ilmunya masih terbatas, penemuannya juga masih terbatas. Gitu. Bagaimana mungkin orang-orang yang sehari-hari bersama-sama dengan saya itu tidak terkena gitu ya, sedangkan saya terkena dari mana? Dari orang-orang yang relatif tidak dekat dengan saya, kan bingung juga seperti itu. Jadi wajar, sangat wajar kalau orang ekstra hati-hati bahkan paranoid. Ya, saya banyak ketemu dengan orang yang menghindar dengan saya, ya bahkan tetangga, saudara saya, begitu melihat saya dari jauh, langsung lari terbirit-birit, itu ada. Ya, tapi saya pahami itu karena ini situasi yang baru. Kok lemes ya, Jan? Setelah dosnya dipanen. Iya, aku sering manen, cuma berapa hari ini lupa. Ini kan organik semua kan, bikin sehat jadinya. Tapi senengnya kalau nanam tuh kan selalu kita berhubungan sama tanah, terus biji, terus mulai tumbuh, ya itu kayak
Selalu ingat tentang kehidupan dan kebesaran yang bikin semuanya ini. Senang sih. Menurut saya ini waktunya kita juga kembali ke esensi, apa sih dalam hidup ini yang esensial gitu. Seperti diberi kesempatan oleh alam semesta ini untuk kembali ke diri gitu. Menurut saya itu luar biasa sekali, dan juga kesempatan untuk menyadari bahwa bumi ini juga harus menyembuhkan dan menyehatkan diri. Dengan kita di rumah, kita ini udah kayak momok-momok yang selalu merusak bumi gitu kan. Aku sih nggak ada khawatiran nanti di masa depan akan kesulitan gitu-gitu, enggak. Dan kayaknya orang juga lihat gitu bahwa kita akhirnya milih untuk menggunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang positif dan terus memiliki daya untuk ke situ gitu. Aku sih nggak ada khawatiran itu sih. Jadi ketika keluar dari rumah sakit, ya saya relatif cepat untuk belajar menguasai semua. Jadi keluar dari rumah sakit saya pelajari lagi data dan lain-lain sehingga sudah mulai bisa mengendalikan pemerintahan walau terisolasi di rumah. Ya begitu saya kembali lagi ke kantor, sejak hari pertama kita langsung tancap gas ya. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan cepat atau lambatnya kita bisa melewati pandemi ini. Jadi nggak ada waktu untuk relaksasi atau melonggarkan kebijakan. Aku sih mikirnya ya udah, kalau misalnya ini kan semuanya kan taking a chance aja kan. Semua orang juga nggak tahu hasilnya gimana. Perkembangan penyakit ini seperti apa masih terus dicari tahu. Ya kalau bisa ngebantu sedikit, apa ya, ada chance untuk bantu pengadaan vaksin dan kesembuhan orang, ya udah, kenapa enggak? Kan harusnya kita bergotong royong untuk menyelesaikan masalah corona. Tapi kalau kita selalu berpikiran negatif dan juga memberikan stigma yang negatif, itu kan sangat tidak manusiawi. Justru kita begini ini kan menumbuhkan kemanusiaan kita, atau bagaimana kita bergotong royong dan menghadapi ini semua. Waktu awal kan kita mikir ya ampun nih kenapa kita gitu kan. Terus sekarang sih kita udah mikir kayak ya udahlah, ini blessing in disguise. Karena bagaimanapun itu kita jadi kami bertiga jadi memiliki peran dalam perlawanan melawan COVID-19 ini. Kenapa? Karena kami sebagai pasien-pasien awal yang berhasil sembuh gitu kan. Kalau bisa membantu rakyat dan negara, kenapa enggak?